minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa kuntum mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 dan surah Al-Imran ayat 139. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin tanya kabar sama teman-teman lain, boleh ya Mbak Nisa ya? Bagaimana kabar teman-teman ini? Saya ingin dengar, boleh dong open mic ya, 2 atau 3 orang tentang perasaan yang saat ini dirasakan. Emosi apa yang hadir dan berapa intensitasnya? Intensitas tuh berapa bobotnya, bobot emosinya? Boleh ada yang mau raise hand atau open mic? Atau saya yang tunjuk aja nih ya? Ada Mbak Linda Jayanti. Mbak Linda atau teman-teman yang mungkin tidak bisa open mic, bisa dengan lewat kolom chat ya. Perasaan terkait apa? Terima kasih ya, saya buka kolom chat juga nih. Ya, terima kasih sama-sama Pak Doni. Ya, perasaan terkait apapun Mbak Maya Surabaya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk jujur dan menyadari emosi apa yang dirasakan saat ini. Apakah senang kayak saya sekarang pagi ini diliputi perasaan gelisah, ada khawatirnya, tapi senang. Jadi emang emosinya bercampur, nggak apa-apa. Tapi yang dominan adalah excited, saya sedang bersemangat dan sedang sedikit khawatir ya. Senangnya karena bisa di sesi sharing ini sekaligus saya khawatir kalau anak-anak nggak handle. Biasanya kalau sesi gini ini suami yang bantu untuk handle anak-anak ya. Sayanya me time misi sebenarnya seperti ini karena suami lagi dinas. Nah ini mau nggak mau saya hanya ngandelin selain dari Allah dengan anak-anak aja. Ya, ada kecewa, pasrah. Wah ya pikiran ya dari sana. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada yang rasa lagi sedih nggak ya? Atau kecewa nggak ya? Seneng, ada pasrah, deg-degan. Oke, deg-degan karena ini atau bagaimana Mbak Maya? Kekhawatiran. Oke, ada lagi pesimis. Oke, ada lagi. Nah, sekarang kita ukur yuk. Kita cek sendiri dengan perasaan-perasaan tadi yang sudah kita sadari dan akui. Teman-teman boleh kasih bobot atau intensitas emosinya. Skalanya 1 sampai 10. Jadi 1 untuk yang minus, 10 yang semakin berat gitu ya. Oke. Coba disadarkan. Cemasnya berapa? Sedihnya berapa? Ada yang mau berani menakarnya? Kalau Mbak Nisa gimana?
8, oke. Kecewa dan sedih 6, Mbak Maya Surabaya. Oke. Saya pengen screening secara umum. Nah, ini istilahnya adalah check-in. Check-in perasaan kita ya. Ini Mbak Maya juga senang keluarga kumpul dan bahagia. Nah, jadi memang pada kita, ini rata-rata usianya mungkin sekitar 20 tahun ke atas ya Mbak Nisa ya? Iya, Mbak. Untuk manusia individu yang sudah berusia 20 tahun ke atas, ya biasanya 20-25 ke atas, biasanya kepribadian sudah mulai terbentuk, mulai solid, dan kita sangat amat lumrah atau wajar merasakan namanya feeling. Jadi perasaan dicampur itu sangat wajar. Jadi kayak saya tadi excited dicampur tapi juga khawatir gitu kan, tidak hanya ada emosi tunggal aja gitu ya. Emosi tunggal itu kalau emosi dasar cuma aku senang gitu. Ternyata enggak, kita sangat amat wajar kok dan boleh merasakan emosi yang bercampur gitu ya. Kayak kita anak mau masuk sekolah itu buat ibu-ibu besok nih habis liburan masuk hari pertama itu kan antara seneng, antusias, campur deg-degan, campur itu jadi satu kan ya. Nah, it's okay ya. Ini namanya adalah check-in perasaan. Dan check-in perasaan ini penting banget kita lakukan setiap hari, bahkan beberapa waktu dalam satu hari biar kita semakin aware ya. Oke, next Mbak. Teman-teman perlu berlatih ini ya. Karena sekali lagi kadang masalah emosi ini kita sendiri aja namanya aja nggak ngerti, emosi dasar manusia aja nggak ngerti. Jangan boro-boro ngasih bobot atau intensitas ya, nama dasar emosinya aja nggak ngerti. Nah, kita perlu latihan ini. Nah, berhubungan dengan tema yang dikasih sama teman-teman dari rumah Uma tentang bagaimana sih berdamai masa lalu. Jadi saya bilangnya adalah seni. Seni bagaimana kita melepaskan rasa kecewa, amarah, beban, atau mungkin sama-sama emosi kita. Sehingga kita bisa lebih terbuka, lebih bahagia, dan lebih bermakna untuk menjalani sisa hidup usia kita ya. Nah, kita perlu menyadari dulu bahwa kita tuh diberi Allah 3 masa ketika waktu. Masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kalau sekarang, detik ini, kita berada di saat ini ya teman-teman ya, sepakat ya. Sedangkan yang masa lalu adalah 1 detik ke belakang kita, perjalanan belakang kita. Nah, biasanya masa lalu itu identik memang dengan terkenang, bersalah, dengan perasaan kecewa. Apakah benar demikian? Sebenarnya enggak juga, karena ada banyak juga sebenarnya perasaan-perasaan positif lainnya ya. Ada senang, rindu, kangen. Nah, kangen reuni gitu ya, kangen masa kecil, bahkan kemarin kayak saya 25 tahun baru nemu lagi orang jualan gulali permen gula itu ya yang dicairkan di karamel gitu. Itu rasanya seneng banget kan, terakhir makan tuh SD kelas 2 gitu. Itu masa lalu kan. Nah, ternyata masa lalu tidak hanya berhubungan dengan sesuatu yang negatif. Selain itu kita juga diberi Allah masa depan. Masa depan biasanya juga diliputi dengan harapan, keinginan, kekhawatiran, plus kecemasannya tersendiri. Next. Selanjutnya, tutup pintunya ya. Baiklah, aku akan ke sana. Iya. Nah, peristiwa dalam hidup itu ternyata memang mempengaruhi banyak aspek ya teman-teman. Yang saya bilang tadi ya, ada pembentukan karakter, kemudian kepribadian kita, sudut pandang kita, kemudian bagaimana membentuk pola pikir kita dalam menghadapi kehidupan ini, termasuk kedewasaan dan kebijaksanaan kita menghadapi atau menjalani hidup-hidup kita ya kayak gitu ya. Dan seiring waktu pernah dengar teman-teman dengar kalau tua itu pasti, tapi menjadi bijak atau dewasa itu pilihan ya. Ada yang usianya sudah 60 tapi ternyata bagaimana problem solving, bagaimana menyelesaikan suatu masalah, itu ternyata nggak beda jauh dengan anak SD mungkin yang cenderung meledak-ledak, kemudian juga bisa yang cenderung reaktif, responsif, senang menyalahkan ya. Jadi pernah dengar istilahnya self blaming, menyalahkan diri sendiri atau main jadi korban, dia playing victim. Nah, itu sebenarnya juga bentuk hasil dari pembentukan kita menjalani kehidupan ini. Termasuk juga bagaimana kita memaknai hidup, itu sangat terpengaruh dengan peristiwa, cara kita pandang terhadap masalah, itu yang membentuk kita sendiri. Semakin solid kah? Dan itu akan ke arah mana? Itu tergantung kita juga. Next. Nah, bicara tentang berdamai dengan masa lalu, isu-isu yang paling sering dihadapi itu ada 3 ini teman-teman ya. Jadi pola asuh masa kecil, nah kita sering dengar istilahnya inner child, kemudian relasi yang berhubungan dengan relasi secara sosial, entah itu berhubungan dengan pasangan, pernikahan, KDRT, kemudian teman, hubungan bisnis, muamalah, seperti itu ya. Alhamdulillah.
Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu berhubungan dengan peristiwa traumatis hidup yang bisa jadi itu sangat melekat banget gitu ya, mungkin bisa jadi pelecehan, bisa jadi kecelakaan, musibah alam, kemudian bullying. Nah, peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa hidup yang sangat shocking. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya traumatis. Nah, saya ingin dengar suara teman-teman di kolom chat. Dari tiga ini mana sih yang paling di kehidupan teman-teman ya? Saya ketika bertanya ini, teman-teman kembalikan ke diri teman-teman ya, tanyakan ke diri teman-teman, mana sih yang paling menjadi isu utama yang paling sering kerasa sampai saat ini, yang mempengaruhi teman-teman sampai hari ini. Tanda-tandanya apa, Mbak? Biasanya sering terjadi badai emosi. Jadi kalau teman-teman pernah lihat terasa kayak badai angin atau ombak, lihat ombak di laut, biasanya emosi-emosi negatif itu biasanya suka datang tiba-tiba. Itu biasanya menjadi tanda atau cue kalau peristiwa atau kejadian itu masih sering menyapa kita tanpa izin, tanpa permisi. Nah, teman-teman dari tiga hal ini, isu apa sih yang paling sering dirasa datang? Mbak Nisa kenangan masa kecil, Mbak Linda pola asuh yang traumatis. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Nanti Mbak Nisa minta tolong diingatkan ya. Saya ini kalau ngomong kadang tuh 2 jam tuh nggak terasa kalau lagi seru ya. Nanti tolong di reminder. Iya Mbak, siap. Ya, kalau lagi seru bahas itu luka kepengasuhan. Oke, inner child ya rata-rata. Ya, benar. Nah, inner child. Oke, ada lagi? Oke, nanti saya akan bahas secara screening semuanya, tapi memang akan beberapa isu akan saya bahas lebih dalam ya. Bullying. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut chat di kolom komen. Selanjutnya, Mbak. Next slide-nya. Nah, sekarang sebelum masuk bagaimana kita akan berhadapan dengan 3 isu tadi, teman-teman sekarang bayangkan ya, saya ajak untuk membayangkan dulu. Teman-teman saya ajak membawa sekantong tomat 1 kilo gitu ya, 1 kilo dari pasar, bantuin saya belanja di pasar. Nah, ketika di pasar teman-teman bawa 1 kresek tomat. Nah, kira-kira 1 kantong tomat itu bisa diangkat untuk anak usia berapa? Katakan anak usia umur 5 tahun itu kuat nggak? Kuat ya, 5 tahun ya. Mungkin dengan cara dibopong kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman sampai besok sampai nanti sore saya minta tolong terus untuk bawa sekantong tomat itu. Pokoknya teman-teman kemana, ke kamar mandi, ke dapur, semua saya minta tolong terus bawa kantong tomat itu ya, jangan pernah ditaruh. Sampai nanti malam, iya, saya suruh untuk terus bawa kantong tomat itu. Sampai tidur pun suruh bawa. Besoknya sampai seminggu, 2 minggu saya suruh teman-teman untuk bawa kantong tomat itu. Kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi dengan si kantong tomat itu? Kira-kira yang terjadi dengan kantong tomatnya apa? Busuk. Oke, ada lagi? Selain busuk, aromanya bagaimana? Nggak sedap. Iya ya, tomat masih sampah organik ya, mungkin yang nggak terlalu busuk-busuk banget, yang masih agak sedikit wangi-wangi gitu ya, wangi-wanginya sayur busuk ya, bukan yang protein yang busuk. Oke, terus apa yang terjadi juga dengan tangan teman-teman? Capek, lelah. Capek, lelah. Mbak Kamdani bilang terasa semakin berat, benar. Capeknya keju lah, bahasanya orang Jawa itu keju ya, udah linu-linu gitu ya. Berat banget. Nah, padahal kalau saya bilang fakta yang kita lihat, si kantong tomat itu beratnya berapa sih? 1 kilo kan? Tapi dia terasa semakin berat, kenapa? Kira-kira? Sering dibawa. Ya. Sering dibawa. Ada lagi? Karena durasinya terlalu lama kita bawa. Sama halnya ketika kita pegang mungkin 1 gayung air ya, atau 1 gelas air. Yang paling beratnya paling nggak sampai 500 gram gitu ya. Tapi karena waktu durasinya terlalu lama megang dan kita bawa kemana-mana, apalagi kalau posisi membawanya itu tidak ergonomis gitu, itu yang membuat kita lelah, capek, kemudian capeknya nggak fisik aja ya, capek emosi, karena ini kapan sih barangnya ini kita nggak ngelepas ini. Nah, itu kan mulai ya. Itu ada istilahnya namanya emotional
bleeding, pendarahan secara emosi. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa bahasan hari ini kita sangat dekat dengan namanya kesehatan mental. Apa bedanya dengan kesehatan fisik? Kalau fisik, kalau luka tersayat kan berdarah gitu aja ya. Kita akan lihat, oh berdarah diobati, diperban. Tapi apakah kita memperlakukan hal yang sama dengan luka batin, dengan luka-luka masa lalu kita? Nah, itu kita perlu ya. Artinya sudut pandang memahami luka batin, luka secara emosional dan psikis itu harus kita perlakukan sama dengan luka-luka secara fisik. Nah, emotional bleeding atau pendarahan emosi itu ketika terjadi yang saya bilang tadi, kalau suatu peristiwa atau kegiatan atau apapun ya menjadi stressor atau trigger kita merasakan ombak emosi tadi ya. Contohnya kayak teman-teman yang mungkin isunya dihadapi adalah bullying. Nah, bullying ketika zaman sekolah gitu ya. Terus ketika saat dibullying teman sekolah itu ternyata kerah baju kita ditarik gitu ya. Hingga akhirnya yang terbawa pada momen saat ini kita ke-trigger, gampang banget ke-trigger ketika lihat baju yang modelnya berkerah. Karena sosok pembuli kita itu suka pakai baju berkerah dan narik kerah dada, kerah baju kita gini ya. Nah, dan kondisi-kondisi seperti itu tuh gampang banget menjadi pemicu. Jadi ketika mungkin anak lagi pakai baju itu tiba-tiba tanpa alasan tuh kita gampang banget marah. Suami pakai baju yang mungkin berkerah kita nggak sukanya tuh nggak tanpa alasan, itu bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa pendarahan secara emosi atau psikologis itu biasanya mudah banget tandanya terpicu oleh hal-hal yang membuat kita teringat. Dan tanda lainnya adalah tadi emosi muncul, ombak emosi yang gampang banget datang gitu ya, dan kita sulit kontrol. Jadi kayak orang tsunami datang itu tuh ombak emosi negatif langsung shoo, dan tuh kita langsung kayak flashback balik lagi ceritanya gitu ke situasi saat itu, saat emosi itu terjadi ya. Sekali lagi, apa sebenarnya yang terjadi dengan hidup kita yang membuat kita sulit berdamai dengan masa lalu? Bisa jadi kita itu ada pendarahan secara emosi tadi ya, bisa disebutnya juga luka batin, atau kita analogikan tadi membawa sekantong tomat atau ransel-ransel emosi negatifnya yang terbawa sampai masa depan, sampai masa saat ini. Lanjut, selanjutnya slide-nya Mbak Nisa. Apa yang bisa kita lakukan ya teman-teman dengan tomat-tomat kita ya, emosi-emosi kita tadi itu? Prinsip yang perlu teman-teman ketahui bahwa Allah itu memberikan karunia kita tuh dua jenis bentuk emosi ya. Ada emosi yang bersifat positif, jadi kayak kontinumnya senang, bahagia, semangat, ya, kemudian kagum, bangga, itu positif. Sedangkan yang sifatnya negatif itu yang teman-teman ceritakan tadi ya, ada yang sedih, kecewa, terluka, kemudian merasa sedih yang sangat frustasi. Nah, itu negatif. Nah, fakta menariknya, menurut penelitian itu, emosi negatif itu kekuatannya, powernya itu ternyata 3-5 kali lebih besar, teman-teman, untuk masuk ke alam bawah sadar. Nah, artinya kalau di ilmu marketing ya, untuk personat sesuatu, kalau ada keluhan dari customer, itu biasanya kan kita langsung berikan semacam jasa atau entertain kebalikannya ya, untuk mengembalikan posisi emosinya kembali nol gitu ya. Karena kan kecewa ke produknya ini jelek, akhirnya kita kan dikasih barang baru dengan jumlah yang mungkin lebih banyak. Sama, emosi negatif itu seperti itu. Saya contohkan ketika seharian kita bermain bersama anak ya, nabung emosi positif, pengalaman dengan anak, bonding yang terbang, itu bisa saja seharian katakan kita melakukan 3-5 aktivitas sama anak, dan dia senang, itu rusak hanya gara-gara satu momen yang memunculkan shocking emosi negatif. Contohnya kita nggak sengaja bentak gitu ya, nggak sengaja mukul atau kelepasan noyor kepala anak gitu ya. Udah, itu kayak tabungan kita yang dari pagi sampai malam itu kayak hilang, kayak 0-0 gitu loh. Jadi 0-0 karena emosi negatifnya yang hadir. Nah, teman-teman perlu tahu prinsip ini, karena ini akan membantu banget untuk mengecek ulang pemikiran kita terhadap trauma-trauma isu kita ya. Nah, sekarang di sini teman-teman kira-kira bawa pensil atau kertas nggak ya Mbak Nisa? Atau mungkin di HP boleh deh, tapi saya sarankan pakai kertas. Ya, karena ada sesi terapeutiknya sendiri kalau kita nulis pakai kertas. Saya ngajak teman-teman untuk menuliskan satu aja peristiwa, satu kata atau dua yang benar-benar teringat sampai saat ini. Kayak tadi teman-teman kan nulis di chat tuh, sekarang coba tulis di tangan ya, di kertas ya, pakai tangan.
Coba. Ya, tadi ada yang tulis bulik, ada yang bilang inner child. Di sebelahnya ada pensil, ambil aja dulu, nggak apa-apa, saya tungguin. Mbak Nisa bawa pensil nih? Oke, sudah atau belum nih? Sudah. Sudah, teman-teman? Oke, kalau sudah, nah, simpen dulu aja. Kita lanjut ke materi slide selanjutnya, Mbak Nisa. Nanti kita akan berdeli pelan-pelan ya. Nah, di sini nih. Ini apaan ya? Ini apa ya, Mbak Nisa ya? Ini kayak semacam grafik ya. Iya, ini lifespan atau garis kehidupan. Di sesi-sesi konseling bersama ahli psikolog, biasanya kita itu akan dipandu untuk bahasa saya sih beredelin ya. Beredelin itu kayak membuka lagi. Tapi satu, untuk berhasil di fase ini, teman-teman harus siap mental dan terbuka dengan dirinya. Karena jujur, ini akan menguras energi dan menguras tenaga dan perhatian teman-teman. Kalau merasa teman-teman merasa, aduh aku belum siap, nggak apa-apa ya. Jadi ikutin aja sesi ini, nanti bisa dilakukan dengan secara mandiri ya. Saya akan sampaikan secara umum aja. Tapi sekali lagi, untuk melalui proses ini teman-teman harus siap dulu, dan siap itu secara mental dan siap untuk kalau luka itu biasanya kayak koreng itu siap untuk dikuik-kuik lagi gitu loh, Manisa. Kan rasanya itu kayak sengkring-sengkring gimana gitu ya. Ya kalau sengkring, kalau kesakitan kan nah tetap harus siap kayak gitu. Jadi namanya garis kehidupan atau lifespan di sumbu yang X itu teman-teman bisa lihat kalau ada plus 0 dan min ya. Itu adalah bentuk intensitas emosi teman-teman ketika melewati hidup ini ya. Jadi intensitasnya bisa silahkan bikin rentang 0 sampai 10 boleh, 1 sampai 100 juga boleh ya. Kemudian yang di sumbu Y yang mendatar itu adalah ya, itu adalah rentang usia teman-teman sejauh ini. 5 tahun buatnya boleh dengan rentang 5 tahunan, kayak saya nulis ini kan 5 sampai 10, 5, atau juga boleh. Nah, saya bisa 5, 10 atau 3. Tujuannya apa, teman-teman? Menelusuri ulang, jadi tracking ya, tracking pengalaman teman-teman selama ini ke belakang. Di momen usia berapakah? Silakan sendiri. Nggak bisa. Ada kursi, nak, ada kursi. Sedikit. Ini. Nah, ketika teman-teman tahu di usia-usia tertentu yang terjadi isunya tadi, kasih tanda ya teman-teman. Jadi contohnya kayak di 5 tahun, saya merasakan emosi positif, katakan senang ketika diajak ayah saya ke taman kota. Nah, tuliskan di titik dotnya itu dan berikan mungkin di puncaknya. Jadi ketika ini ditarik garisnya, nah di sini tulis jenis emosinya apa dan peristiwanya apa. Nah, hal seperti ini teman-teman perlu dilakukan secara rutin ya. Kalau saya sendiri itu biasanya pada tanggal-tanggal kelahiran saya tiap bulan. Jadi kalau saya ulang tahunnya tanggal 18, jadi setiap bulan 18 itu saya menyediakan waktu untuk bicara lebih dalam sama diri saya dan membredeli kayak gini tadi. Dan itu sekali lagi perlu terus menerus biar kita nggak kaget, dan itu juga jadi merengkel gitu ya. Sekantong tomat itu nggak terlalu lama, jadi kita kurangi satu-satu. Jadi bayangkan setiap bulan tuh bagi saya itu ngeluarin tomatnya itu satu-satu. Oh, urusan yang ini, isu ini selesai. Walaupun nggak selesai, saya berdamai, intensitas emosinya berkurang. Ya, ada kursi, pakai kursi. Kemudian selanjutnya ketika tahun 10 gitu ya, seandainya saya pada usia 10 saya punya pengalaman negatif, saya dibully sama teman gitu contohnya. Teman-teman tulis di situ dan intensitasnya sangat tinggi, contohnya 10 gitu ya, dari 0 sampai 10. Karena saya waktu itu didorong sampai saya terluka, terjatuh. Nah, tulis emosinya apa, peristiwanya apa, kemudian tulis aja dulu sampai ya. Kita belum sampai ngomong satu peristiwa ya, tapi tuliskan dulu secara umum ya. Kan gimana pun kita biasanya
kita nggak ingat tanggalnya secara rinci, tidak ingat peristiwa detailnya, tapi kita ingat tema-tema isu yang jadi dalam hidup kita. Kayak saya kalau cerita sama suami, menurut saya zaman SMA, jadi rentang usia 15 sampai 18 itu ya kali ya. Itu menurut saya fase-fase yang nggak penting gitu ya. Fase-fase nggak penting. Zaman SMA kalau yang lain bilang Sweet 17 gitu Mbak Nisa, kemudian pacaran atau mungkin sibuk aktivitas itu ya. Saya justru tidak merasakan ketidakpentingan di usia itu. Ketidakpentingan itu gimana ya? Nggak seru, lihat masa-masa SMA bagi saya itu nggak seru gitu ya. Temanya yang diingat itu, ya tulis aja kayak gitu. Nah, setiap orang punya pengalaman yang berbeda, kemudian sudut pandang yang spesifik, nggak apa-apa. Boleh, bahkan biasanya ini nggak apa-apa, itu hidup kita yang unik ya, jadi kita nggak perlu menyeragamkan ya, karena sekali lagi ini ada koneksi dengan diri kita. Nah, tulis sampai di usia sehari ini. Jadi kalau usia hari ini katakan teman-teman yang gabung untuk usia rentang 25 sampai 30 sampai tahun ini kira-kira isu-isu yang sering muncul apa? Nah, tuliskan di situ ya. Nah, lalu pilih satu yang paling penting dan urgent untuk diselesaikan. Selanjutnya Mbak Nisa, sayang sini. Oke. Nah, kita sering dengar isu hilang healing. Saya pengen dengar teman-teman nih, sebenarnya di pemahaman teman-teman self healing seperti apa sih? Hilang, akhirnya hilang beneran kan? boleh open, boleh buka ini, boleh buka nih dialog chat ini. Untuk teman-teman, healing itu apa? Jalan-jalan, relasi. Healing adalah proses pendampingan daripada healing adalah suatu proses dan pemulihan kejiwaan. Mohon maaf, masih mute Mbak Arka. Ya, healing bisa berarti jalan-jalan, bisa jadi iya. Proses pendampingan jiwa juga bisa. Ya, ada lagi healing? Belanja, shopping gitu ya. Di musim sale-sale, terus akhirnya healing. Nah, jadi secara umum ini term atau diksi kata healing lagi tren banget ya. Selama pandemi nih, saya mengamatinya, jadi sekitar 2 tahun belakangan ini. Prinsipnya, self healing itu bisa dilakukan secara mandiri atau bantuan profesional ya teman-teman ya. Hanya saja ketika kita tahu paham caranya, healing dilakukan mandiri itu kalau tanpa pemahaman yang menyeluruh biasanya kan buletisasi, kita harus belok kanan kiri, kita harus terampil menemukan puzzle cara gitu ya. Jadi nggak bisa langsung garis lurus, ini selesai, enggak. Nah, dengan bantuan ahli, dengan psikolog atau psikiater melalui proses psikoterapi itu mudah, dan tentu konsultasi lainnya ya, seperti kita harus menyediakan waktu untuk konsultasi, biaya untuk digunakan untuk membayar jasa mereka, kemudian dan kesiapan kita kerjakan PR dari psikolog psikiater untuk bisa di rumah ada PR-nya, dan tentu ya nggak bisa sekali 2 kali kayak ketok magic gitu ya, sekali konsultasi itu sudah selesai, nggak ceritanya healing beres dengan sekali konsultasi itu enggak. Minimal paling cepat dengan psikoterapi saya tahunya tuh umumnya 2 sampai 3 kali itu paling cepat. Bisa cepat ya teman-teman, bayangin aja baru kenal kita sejam 2 jam tapi harus menyelesaikan semua yang ada di saya. Jadi itu pilihan prioritas kita ada, yang mana yang mau diselesaikan, dan itu bisa sampai 10 satu buah isu ya. Nah, teman-teman silahkan pilih pilihan. Hal yang paling penting diperhatikan adalah jika kondisi teman-teman saat ini sudah
tidak baik-baik, maksudnya sudah mengerti peran sehari-hari, kemudian sudah tidak bisa membedakan kenyataan dan pikiran dan halusinasi, itu wajib hukumnya teman-teman segera menghubungi ahli baik psikolog atau psikiater ya, karena ada beberapa hal yang sifatnya sudah urgent, apalagi kalau sudah muncul suicidal thought atau pemikiran bunuh diri dan menyakiti diri atau menyakiti orang-orang sekitar, maka sangat saya sarankan untuk segera minta bantuan profesional ya teman-teman. Jadi psikolog itu tidak ya dengan tangan atau tidak, tapi pola pikir dipakai kesehatan mental itu ada seperti garis lurus, disebutnya kayak kontinuum. Jadi kondisi baik-baik saja dan sangat tidak baik-baik saja. Jadi setiap hari dan setiap saat kayak ada tombol Nah, teman-teman tahu kondisi dalamnya seperti apa dan tidak apa-apa memohon atau meminta bantuan ahli itu tidak apa-apa. Itu tanda kita bijak sama diri kita sendiri dan ada sayang sama diri sendiri ya. Ya teman-teman yang setelah sesi yang ngerasa aku kayaknya sudah masuk ke lampu kuning merah nih Mbak, minta bantuan sama ahli, saran saya segera ya. Selanjutnya next Mbak. Teman-teman tadi sudah saya ajak untuk membuat lifespan tadi ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk mengingat bagaimana Allah menyapa kita ya di surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-auna in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati padahal kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Artinya nanti teman-teman juga bisa dibuka surat Al-Hadid ayat 22-23. Itu bagaimana Allah sebenarnya mengajak kita sebagai orang beriman itu bisa melewati fase-fase hidup yang sulit ya, fase-fase hidup yang krisis seperti itu. Selama kita punya pola mindset ini tadi, kita boleh kok sedih, kita ngerasa tidak berdaya, tapi ingat kita nggak boleh lemah ya, karena ada Allah yang lebih menguatkan kita dan kita gunakan sumber daya itu semua untuk kita bangkit ya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan mulai masuk satu-satu. Next, Mbak. Ini Bu, saya sampai jam untuk materinya sampai jam berapa ini? Kita 11 Mbak. Jadi setelah itu sudah tanya jawab ya? Iya. Oh gitu ya, dan mungkin 15 menit lagi gini ya? Kondisional. Biar nanti lebih banyak. Kondisional, oke. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini isu yang saya bahas pertama adalah tentang inner child yang negatif ya. Siapa sih ini yang sudah menjadi seorang orang tua? Biasanya isu inner child itu lebih parah munculnya. Kemudian lebih mudah ke-trigger ketika kita sudah menjadi orang tua dari seorang anak ya. Jadi kelahiran anak pertama, anak kedua itu biasanya kita akan disapa inner child negatif yang sangat amat kecilnya ya. Jadi kayak rame-ramenya itu dia tentang dia. Kalau dulu isu inner child-nya masih kita belum nikah, belum jadi orang tua, biasanya cuma agak sedikit hangat-hangat gimana gitu ya. Tapi ketika sudah punya anak, nah biasanya isunya akan kencang. Kenapa? Karena anak kita sendiri yang lahir itu jadi proyeksi diri kita sendiri di masa waktu kecil itu. Benar apa benar? Siapa sini yang sudah jadi orang tua? Merasakan itu nggak? Contohnya ketika kita, kayak contohnya ketika saya mungkin ya, nggak sengaja jatuh dari lemari karena kepleset gitu. Ketika anak saya jatuh dari lemari itu, saya marahnya tuh seperti ibu saya memarahi saya saat itu gitu ya. Dan anak saya seolah-olah jadi saya yang kedua karena berada di posisi saya saat itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi isu inner child itu memang paling tinggi puncak-puncaknya ketika kita sudah menjadi orang tua. Dan ini kalau kita pahami sebenarnya cara kasih sayang Allah memberikan kita kesempatan kedua untuk menjadikan diri kita lebih baik, ya. Ya, ini Mbak Ika. Iya Mbak, saat anak usia mulai 3 tahun ke atas mulai muncul inner child. Nah, ya. Ini ketika anak muncul biasanya inner child memang akan langsung datang ngorek-ngorek kita gitu ya. Dan itu memang jadi isu yang santer banget. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini hal terpenting yang saya
yang harus saya ajak adalah pertama adalah meluruskan niat teman-teman. Kenapa meluruskan niat? Begini, secara tinjauan psikologis memang inner child ini adalah suatu kondisi kejiwaan, dinamika psikologis seseorang ya untuk menjadi tumbuh dewasa. Tapi jika kita tidak membarengi pemahaman ilmu ini dan dibarengi dengan kita ternyata ada maksud Allah kenapa menghadirkan fase-fase itu, kita akan jatuh terjebak padamkan atau mengkritisi pola asuh orang tua kita. Jadi kita jadi nyalah-nyalahin gitu. Pernah nggak teman-teman kepikiran, ini gara-gara bapak nih gini-gini, aku jadinya sekarang kayak gini ya. Terus ibu gini dulu, mama kayak gini dulu sama aku gitu ya. Jadinya aku sekarang tuh kayak gini-gini. Nah, padahal proses berdamai dengan diri di tergantung inner child ini fasenya nggak sampai titik itu aja teman-teman. Kita harus berani melangkah ke fase selanjutnya ya. Saya bilangnya adalah one step ahead from inner child. Jadi kenapa? Karena kalau enggak kita terjebak hanya nyalahin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita juga belum tentu loh bisa jadi orang tua kayak orang tua kita, ya kan? Nah, dengan segala kekurangan kelemahan orang tua kita belum tentu juga loh bisa didik anak seperti jadinya kita saat ini. Nah, itu yang kesadaran yang perlu kita bangun kayak gitu ya. Jadi hal terpenting pertama yang harus kita tancapkan adalah luruskan niat. Toh walaupun ternyata orang tua kita tidak melaksanakan hak kewajibannya sebagai orang tua ke kita, katakan kan ada istilahnya tuh sekarang tuh toxic parenting gitu ya, toxic parenting karena gini-gini. Apalagi ada doa kepada kedua orang tua itu kan sifatnya sebab akibat ya. Ya Allah, saya nyalahkan kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana Allah menakar kebaikan yang akan dikasihkan ke orang tua, bagaimana dia memperlakukan anaknya. Walaupun ternyata orang tua kita katakan tanda kutip benar-benar tidak menghargai hak kasarnya itu, kita fokus luruskan niatnya karena kita ingin berdamai dengan kita, merikan diri kita, dan kita fokusnya sama Allah ya. Terlepas dari orang tua yang dilakukan ke kita, bagaimana orang tua melakukan ke kita, itu urusannya dia sama Allah, bukan kita ya. Jadi hal pertama teman-teman harus punya niat berdamainya bukan untuk mengoreksi pengasuhan, tapi untuk memutuskan mata rantai pengasuhan yang buruk dari generasi sebelumnya, jangan sampai terulang lagi di generasi kita ke anak kita. Yang kedua, kita perlu menyediakan waktu teman-teman untuk menguras tadi transfer emosi, nguras si kantong tomat kita satu-satu perlahan. Apa? Karena nanti ini buat adik ya. Karena kenapa? Karena dengan menguras emosinya dulu, kayak kolam dikuras dulu, itu baru bisa diganti airnya, baru bisa diganti dengan sesuatu yang nilainya lebih positif. Kalau nggak dikuras, dia akan kebendung ya teman-teman, akhirnya berlumut. Nah, seperti itu. Jadi kita terbawa arus. Walaupun sebenarnya faktanya tuh peristiwanya udah terjadi beberapa tahun lalu, tapi karena kita nggak ada proses menguras outputnya si kolam emosi kita, maka biasanya akan blunder aja, akan gitu-gitu aja terus nanti sana itu. Ya, turun. Ya di sini. Gue nggak sana ya. Nanti jatuh turun. Ya. Nanti akan blunder gitu-gitu terus ya, nggak ada titik outputnya. Yang ketiga, selalu sediakan waktu rutin untuk bicara dengan masa lalu. Nah, kalau saya dibilang ya, setiap bulan itu adalah tanggal 18 di setiap tanggal lahir saya. Nah, teman-teman silahkan cari waktu yang cocok. Mungkin ketika saat ulang tahun silahkan. Kalau saya rutin setiap bulan biar nggak terasa berat gitu ya. Karena itu sangat menguras energi banget. Yang keempat, rutinkan untuk jeda dan self-care. Artinya apa? Terutamanya pada kemampuan keterampilan teman-teman untuk mindful ya. Mindful living itu proses bagaimana kita hadir saat ini, menikmati momen saat ini ya. Jadi kita nggak terus-menerus teringat masa lalu. Nanti seperti apa tekniknya akan saya bahas lebih dalam ya. Selanjutnya dulu Mbak. Next, ini agak banyak materi yang saya. Yang kedua, nah kita bisa melakukan proses unlearn beberapa hal yang dirasa sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Jangan lupa terus mengkaji dan mengkaji bahwa ada program baru yang bisa di-learn. Jadi begini teman-teman. Kalau ketika jadi orang tua, inner child negatif sering datang tiba-tiba gitu ya. Terus kita bisa terjebak dengan emosi negatif, kemudian jadinya nyalahin pola asuh orang tua. Nah, kenapa kita harus memahami bahwa program kepengasuhan itu sifatnya bisa di-learn, bisa dipelajari, bisa di-stop, bisa enggak, bisa di-upgrade. Jadi gini,
kayak tadi kasusnya saya contohin tadi kan, kayak saya jatuh dari lemari karena kesalahan kepleset saya gitu ya. Bagaimana cara saya merespon anak saya ketika peristiwanya serupa adalah proses belajar saya, identifikasi saya, melihat respon ibu saya ke saya. Nah, ketika posisinya kita tenang, kita bisa ngambil jeda untuk membuat respon baru dengan cara baru. Nah, proses ini perlu dilatih, teman-teman, benar-benar harus dilatih. Kalau saya ada namanya jurnal emosi dan jurnal respon. Jadi respon-respon yang sifatnya reaktif ke anak itu harus kita tuliskan dengan sadar, dengan bahwa ini respon yang kamu lakukan ke anakmu sendiri, oh nggak benar, harusnya yang benar gini. Nah, proses ketika tenang itu saya tuliskan dan itu yang saya latihkan. Jadi ketika kejadian lagi yang kedua, ketiga dengan kondisi ada anak-anak jatuh dari lemari, saya akan bilang responku yang aku pelajari dari ibuku adalah aku marah-marah anak-anak dan saya mukul kepala. Respon yang sebenarnya yang rasional dan baik adalah saya ngecek dulu anak-anak nggak apa-apa tah tubuhnya, saya tanyakan dulu kondisinya, baru ngecek perabot rumah. Nah, itu perlu dilatihkan teman-teman. Itu yang saya sebut unlearn bagaimana cara merespon kondisi situasi sehari-hari ya. Itu aja sifatnya yang urgent ya. Bahkan untuk hal learn yang tidak urgent, kejadian yang seperti tadi itu, contohnya kayak kita melihat anak-anak main hujan, kemudian suka keluar main sama teman-teman, itu bahkan banyak hal yang nggak kita sadari sebenarnya program kita mengcopy paste bagaimana orang tua ke kita. Nah, yang tahu adalah diri teman-teman, dan itu bisa dilakukan ketika kita sudah jeda, tenang, dan emosi kita lagi stabil. Ya, teman. Karena saya bilang tadi perlu menyediakan satu waktu khusus untuk berani ngomong sama diri kita. Kalau hubungannya sama inner child tadi ya. Kemudian yang kelima, berani memproses dan memaafkan diri secara aktif. Nah, berani memproses ini kayak tadi saya bahkan secara frontal harus siap ya. Walaupun secara bayangan kadang kita kalau sebagai ibu dan sebagai ayah, kadang kita nggak berani kan, kita takut nggak dianggap anak, anak akhirnya lebih nurut dalam hal imajinasi saja. Biasanya teman-teman pernah nggak ada pikiran sebenarnya nggak baik, itu nggak berani mengakui perasaan itu, nggak masalah, itu kan perasaan yang wajar ya, kita benci sama orang tua kita dalam suatu fase, itu nggak apa-apa, kita perlu mengakui itu. Cuma ketika kita tidak berani, bahkan tidak bisa melabeli emosi itu, disitulah mulai awalnya kita blunder dengan inner child kita. Nggak apa-apa kok kita benci dengan ibu saya ketika ibu saya katakan memaksa saya makan makanan yang tidak saya sukai gitu. Contohnya saya nggak suka makan sayur wortel, tapi ibu tuh kalau lagi makan lagi marah sama saya karena udah kecapean masak tuh, wortel utuh tuh dimasukkan dengan paksa dijejelno ke mulut kayak gitu ya, ada kasus kayak gitu. Akhirnya kita merasa saya benci sama ibu, tapi saya ngomong itu karena denial, ego ideal self kita sebagai anak ngomong nggak boleh, ibu itu kan ibunya harusnya disayang, saya sebagai anak kan. Nah itu ya teman-teman harus belajar itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang poin ke-6, hubungi tenaga ahli ya. Ketika kondisinya darurat tadi sudah sampai mengganggu, teman-teman sudah muncul pikiran bunuh diri, kemudian sudah mulai tidak bisa berperan dalam kehidupan sehari-hari, langsung segera kontak ahli ya. Sekarang sudah banyak yang sifatnya pakai telekonferensi seperti ini, jadi teman-teman cukup dimudahkan, tidak harus bertatap muka ya. Ada yang konsultasi jarak jauh atau chat juga ada. Oh, satu lagi, tahu nggak negatif ingat kecil dulu kan, dan sekarang itu bisa jadi penguat teman-teman loh menjalani hari-hari. Tanya atau di kolom chat, kira-kira nih inner child positif yang teman-teman rasakan dari kepengasuhan orang tua. Contohnya kalau kayak ibu saya itu kalau makanan masak itu, jadi alarm pagi saya itu bukan
pagi. Kalau itu ini, nah, itu menjadi sebuah inner child positif yang menyemangati saya kalau saya lagi malas bangun pagi dan nyiapin sarapan buat anak-anak sama suami. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak inner child positif itu yang dirasa sampai sekarang? Ini contohnya Mbak Dian, motivasi, oke. Lebih detail menceritakan peristiwanya lebih baik ya Mbak Dian ya. Nanti coba belajar di Bradel di rumah ya. Apalagi nih, Mbak Martika selalu diajak beli jajan kalau habis gajian. Nah, ini termasuk salinya apa? Orang tua ngajaknya apa? Sayang sama kita dengan bahasa kasih, gift ya, dengan suatu benda. Kayak biasanya kalau jadi orang tua biasanya suka ngasih gini ya nggak Mbak Martika? Suka jajanin anak-anak. Kemudian ada motivasi akan insight suatu capaian masa depan. Nah, jadi saya nangkapnya ini hope ya, jadi harapan, membangun keberharapan. Bahkan dari lagi ada apa nih? Selalu dengar suara air nyala kalau pagi di kamar mandi Mbak atau apa. Nah, teman-teman perlu tahu juga ini adalah salah satu teknik juga agar kita tidak termanipulasi atau terjebak sama pikiran negatif kita karena dibijui gitu. Karena terkungkung sama inner child negatifnya. Teman-teman harus seimbang juga menilai bahwa orang tua kita tuh pasti ada sisi baiknya. Hanya saja karena tadi tuh prinsip emosi negatif itu kekuatannya 3 sampai 5 kali lebih besar, jadi yang positif-positif orang tua itu ketutupan gitu loh teman-teman. Nah, ya. Jadi teman-teman nanti coba di rumah dengan sadar, dengan tenang, ada kok sisi positifnya apa ya? Nanti kita lebih faktual dan lebih rasional ketika menimbang-nimbang ya. Almarhum bapak saya selalu milih makanan minuman yang sehat. Misalnya banyakin minum air putih. Wah, keren banget Mbak Linda, bener. Ini nanti akan pengaruh ke pola makan anak ya Mbak Linda. Jadi kalau Mbak Linda biasanya nanti ketika tiba-tiba pengen minuman kekinian boba, biasanya akan muncul inner kritik atau inner talk dirinya, kata bapak, aku minum yang sehat-sehat kayak gini, kalau mau sehat atau ginjalku sehat. Ya bangga Mbak Linda. Nah, ya itu disebutnya nanti bentuk-bentuknya. Kalau teman-teman di pikiran muncul gitu ya, kalau inner child negatif yang keluar, nanti muncul namanya inner kritik ya. Jadi sesuatu yang ingin kita lakuin, tapi ternyata ingat jangan di orang tua, beberapa hal namanya sebagai inner kritik. Nah, inner kritik ini biasanya jadi trigger, munculin ombak emosi kita. Ya, kayak katakan ada teman yang konsultasi, dia tuh kalau dengar hujan nggak boleh mandi, nggak boleh main air hujan. Tapi ketika dia ada hujan, yang inner kritik yang muncul adalah nanti kamu sakit loh, kamu gini kayak gini. Jadi ketika hujan, dia emosi negatifnya muncul. Nah, padahal sebenarnya itu adalah inner kritik ibunya ke dianya tentang peristiwa hujan. Jadi learning lagi, harus belajar kembali dengan membuatnya jadi lebih. Akhirnya yang ceritain teman saya tadi tuh, dia ketemu pasangannya yang mau bersama reparenting kasusnya dia. Akhirnya sama suaminya kalau ketika hujan diajak hujan-hujan, bahkan anaknya. Akhirnya situasi peristiwa itu tidak menjadi sebuah traumatis gitu ya teman-teman. Jadi kalau istilah emosi negatifnya inner child tentang peristiwa hujan itu nilainya 5 gitu ya, minah tinggi gitu, 5. Ketika hujan-hujanan sama suami, sama anak-anaknya, dia akan kembali ke titik 0. Jadi sifatnya netral, peristiwa dan emosinya menjadi lebih netral lagi. Dan dia bisa merespon dengan tenang, tidak terbayang-bayangi peristiwa. Nah, jadi itu teman-teman, itu disebut dengan proses relearning-nya tadi ya. Nah, selanjutnya Mbak, next slide-nya. Kalau yang tadi sepintas tentang inner child negatif. Kalau yang ini adalah tentang bagaimana kita berdamai dengan masa lalu kita yang hubungannya dengan kita ya, dengan kita sendiri. Saya yakin kita hidup sampai titik ini itu biasanya tidak lepas dari kesalahan ya teman-teman ya. Entah itu kesalahan yang kita sengaja, nggak sengaja, atau bahkan kita nggak tahu sebenarnya kalau itu ternyata perilakunya salah gitu ya. Kayak katakan yang nggak tahu kita salah, ternyata kalau di lampu merah itu nggak boleh berhenti gitu ya, tapi kita jalan dulu. Kenapa? Saya nggak tahu, ternyata itu ada di ujian SIM, ya maaf saya SIM dulu nembak. Nah, artinya kan kita melakukan kesalahan itu karena kita tidak tahu ya, bukan karena kita sengaja melakukannya. Nah, belajar dari kisah Nabi Musa itu dulu sebelum diangkat jadi nabi, itu pernah dalam suatu cerita itu saya baca, beliau itu dihadapkan pada suatu situasi tidak sengaja membunuh orang. Dengan kekuatan beliau kan salah satunya itu kekuatan fisik yang kuat ya. Jadi sekali bogem itu langsung meninggal gitu si orang yang
tinju sama Nabi Musa. Tapi sebenarnya Nabi Musa tidak bermaksud membunuh orang itu, tapi karena kekuatan tubuhnya, fisiknya yang diberi kelebihan sama Allah, sekali bogem langsung kokit gitu ya, yang orang yang dibogem itu. Nah, artinya ketika saat belum diangkat Nabi Musa dan Fir'aun itu kayak merasa merendahkan gitu ya, underestimate. Bagaimana bisa Allah mengangkat kamu jadi nabi padahal kamu dulu berbuat kesalahan membunuh orang kayak gitu ya, istilahnya gitu. Tapi ternyata Nabi Musa memberi jawaban kepada Fir'aun bahwa dia melakukan kesalahan itu karena ketidaktahuannya dan dia menerima kondisi itu dan menjadikan pembelajaran, menyadari dan hilaf bahwa aku memang melakukannya, dan justru karena peristiwa itu aku mensyukuri Allah memberikan aku banyak ilmu dan hikmah gitu ya, karena aku diberikan kekuatan dan aku tidak mengulangi proses itu. Jadi kayak semacam tanda kehidupan dia bahwa justru adanya pengalaman negatif itu membuat si Nabi Musa itu tumbuh menjadi orang yang tidak negatif. Jadi kayak milestone-nya gitu teman-teman. Nah, artinya apa? Peristiwa hidup yang terjadi di kita itu kita harus ingat itu adalah atas izin Allah semuanya. Baik itu kita maknai negatif atau positif, itu semua terjadi atas izin Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya kita nggak punya kontrol untuk mau menjalani apa enggak gitu. Kita hanya bisa menjalani takdirnya Allah ya. Artinya kadang beberapa hal itu yang bisa kita upayakan adalah bagaimana respon kita dan bagaimana memaknai peristiwa-peristiwa yang hadir dalam hidup kita ya. Saya perlu menyampaikan ini ketika isu berdamai dengan masa lalunya yang berhubungan dengan diri kita. Contohnya kayak nggak sengaja, ada yang peristiwa kayak contoh lagi, ada seorang teman itu yang sampai sekarang dibayang-bayangi oleh pengalaman. Yang paling hangat aja deh gampang. Kayak kemarin kasusnya anaknya Ridwan Kamil, Aeril, ada yang ngikutin? Itu kan ceritanya kalau dari saya baca kan, Aerilnya itu kan sebenarnya lagi menyelamatkan ibunya sama adik perempuannya yang hampir terarus. Nah, Ibu Atta sama adiknya itu bisa jadi itu muncul rasa bersalah ya kan? Karena kadang mikirnya macam-macam. Kenapa nggak aku aja sebagai ibunya? Kenapa nggak aku aja, bukan kakak yang keseret arus gitu ya? Mungkin adiknya kan banyak banget ya perasaan-perasaan yang muncul. Nah, perasaan seperti itu kalau nggak kita coba healing juga, itu nanti akan jadi pemicu juga kita jadi sulit berdamai dengan masa lalu. Akhirnya muncul rasa emosi negatif kayak bersalah, kemudian merasa nggak berdaya, merasa nggak berharga, jadi adik, jadi ibu, itu bisa ya. Artinya berdamai dengan masa lalu atas kesalahan kita itu semoga menjadi penguat atau fondasi kita untuk lebih baik di kehidupan kita yang datang ya. Selanjutnya Mbak, next ya, ini sedikit hiburan ada anak. Nah, ternyata berhubungan dengan yang tadi, ternyata emosi negatif yang muncul dalam sebuah peristiwa itu teman-teman sebenarnya itu bermanfaat. Jadi emosi negatif, positif itu dua-duanya punya perannya masing-masing. Dan emosi yang membuat kita bertumbuh, berdaya itu adalah emosi negatif, bukan positif. Jadi teman-teman kalau ngerasa aku lagi semangat nih mau ikut ujian, mau ikut pelatihan ini, tapi ternyata bukan itu yang menjadi pemicu kita tumbuh loh teman-teman. Jadi kayak kemudian rasa sendiri, itu biasanya justru jadi emosi yang kalau kita meresponnya dengan baik dan kita diminta Allah memberikan petunjuk dan hikmah, insya Allah sesuatu yang membuat kita berdaya. Kita membuat kita bertumbuh dan berdaya. Ada sebuah kisah fakta yang jelas ya, saya baca sendiri. Di Salatiga itu ada namanya, teman-teman kalau kepo nanti cari singkong D13. Apa itu singkong D13? Jadi semacam pusat oleh-oleh khusus di Salatiga yang pemiliknya itu mengasih nama singkong D13 outletnya itu karena D13 itu adalah nama ruangan penjaranya, sel penjaranya dia, D13, karena dia melakukan tindak kriminalnya saya lupa pastinya apa, antara membunuh orang atau berhutang gitu ya, pokoknya ada tindak kriminal dan beliaunya di penjara di sel D13 hingga akhirnya sebagai penanda untuk tidak melakukan hal itu lagi, usaha bisnisnya untuk mencoba keluar dari pengalaman masa buruknya itu, bisnisnya adalah membuat singkong frozen. Nah, disebutnya singkong frozen D13 dan sekarang jadi oleh-oleh khasnya Salatiga. Artinya apa? Sekali lagi
pengalaman negatif yang kita alami, entah itu kita mau dan tidak mau, ataupun kita jadi korban, ataupun kita bagian yang terluka, itu kalau kita minta petunjuk Allah dan diberikan bagaimana cara kita merespon, itu akan menjadi semacam titik balik kita dalam kehidupan kita ya. Artinya kita perlu punya sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan hikmah dan menyelesaikan sisa hidup kita dengan lebih baik. Selanjutnya, nah jadi mari berdamai dengan emosi negatif juga ya teman-teman. Pasti ada maksudnya. Oke. Nah, ini namanya segitiga problem ya. Dalam sebuah buku judulnya Berani Bahagia, karyanya Fumiko dan sahabatnya, itu ada segitiga problem di mana semakin kita dewasa, kalau kita melihat ada sebuah peristiwa itu sebenarnya tidak sepenuhnya kita jadi orang yang bersalah, atau mungkin kita jadi orang yang benar-benar terluka ya. Contohnya selalu ada tiga sudut pandang ini, antara malangnya aku, kita sebagai korban, atau betapa jahatnya mereka, jadi mereka yang keliru, kita yang jadi korban, atau bisa juga kita lebih fokus pada yang bagian bawah, yaitu apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, ini pilihan kita untuk memakai sudut pandang yang mana. Kadang kita kalau terlalu sibuk, katakan kayak tadi contohnya konteksnya orang tua, gara-gara ibu sih nggak pernah aku makan sayur, atau mungkin nyenengin aku, beliin aku ini pernah suka sayur, kita nyalahin ya. Itu sudut pandang yang kita pakai adalah malangnya aku dan bagaimana jahatnya orang tuaku sama aku. Ibuku pengen aku sakit kok nggak pernah dikasih makan sayur. Nah ya, tapi kalau kita berpikir pakai sudut pandang apa ini yang bisa aku lakukan, nah kita akan punya respon yang berbeda nanti teman-teman. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah aku sekarang mulai belajar makan sayur sendiri nih. Aku belajar masak yang plant based nih, yang berdasarkan makanan raw food nih. Nah, itu lebih memberdayakan gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman terkungkung dengan emosi negatif, coba deh cek sudut pandang segitiga problem ini. Kamu nanti ada di sudut pandang yang mana nih, dan mana sih sudut pandang mindset yang memberdayakan kalian ya. Karena mindset sekali lagi itu sangat berpengaruh banget teman-teman untuk take action kita ya. Artinya yang saya garis bawahi bahwa selalu ada harapan dan pemaknaan setelah proses fase krisis ya teman-teman. Dan baiknya kita lebih mencurahkan energi dan fokus kita pada hal-hal yang membuat kita jadi lebih baik ya, daripada kita terus terjebak dengan hal-hal negatif. Lebih baik kita fokus pada solusi, fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik ya, dan tidak terjebak dengan menikmati problem. Menikmati problem itu analoginya kalau di ruang psikologi konsultasi itu teman-teman kayak kita berlari, terus kita pegangan next. Sini anakku megang kabel. Yang bisa kita lakukan, nah teman-teman bisa baca di sini. Tadi ya sudah kita lakukan sebagian ya, yaitu membuat atribusi diri kita. Ada nggak sih kontribusi diri kita sendiri yang membuat itu terjadi gitu ya? Contohnya kayak kalau kasusnya makan tadi ya, bisa jadi kontribusi kita sendiri adalah kita marah-marah kalau saat dikasih sayur kayak gitu ya. Kita mungkin marah-marah ketika sama orang tua. Akhirnya orang tua jadi bersikap lebih lunak sama kita dan menyenangkan kita aja, bukan yang dibutuhkan kita apa. Tapi asal lihat anak kita senang, apa aja dia mau dikasih. Padahal sebenarnya nggak sehat ya. Jangan-jangan itu juga ada maksud tersembunyi dari Allah. Kemudian memaafkan, mencoba memaafkan diri kita dan juga memaafkan peristiwa itu dan memaafkan orang lain. Yang terpenting adalah memaafkan diri kita dulu. Loh, Mbak, aku merasa tersakiti, kenapa aku harus minta maaf sama diriku? Oh, penting banget. Karena memaafkan itu sebenarnya bukan untuk kita ke orang lain, teman-teman. Tapi untuk hak kita, agar kita lebih tenang buat diri kita sendiri. Karena sebenarnya memaafkan itu tidak perlu juga kata maaf dari orang lain. Karena itu di luar kontrol kita ya. Yang bisa kita kontrol adalah maaf kita ke diri kita. Jadi ketika kita merasa, oke, aku mengakui bahwa aku saat itu terlalu responsif, aku terlalu emosional sehingga terjadi peristiwa itu cukup diriku yang dulu dan sekarang aku nggak akan mengulangi. Nah, itu cukup ya.
entah orang lain mau maaf, ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, kita jaga jarak itu. Kemudian masa lalu itu tidak bisa diubah sekeras apapun kita memikirkan teman-teman. Tapi kita bisa move on. Move on-nya satu, kita bisa berdamai dengan diri kita, minimal memaafkan diri kita. Kemudian kita bisa menerima emosi-emosi yang mungkin terngiang-ngiang tadi ya, ombak emosinya, dan intensitasnya sudah berkurang katakan dari 7 jadi 5, itu sudah progres yang luar biasa teman-teman. Dan ketika di kelas forgiveness terapi ya sama Bapak Khairul Ghani, itu kalau tandanya kita bisa cerita, entah itu cerita tentang inner child, tentang masalah problem kita di masa lalu, dan kita sudah bisa ketawa-ketawa ya gitu teman-teman, apalagi bisa menertawakan diri sendiri, itu biasanya sudah tandanya kita pulih, sudah sembuh dari luka. Nah teman-teman tinggal cek aja, katakan dulu, aku dulu malu banget loh bullying sama teman-temanmu, kalau aku badanmu gendut kayak gajah. Terus ternyata kayak Tulus, nah penyanyi Tulus, dia bisa bikin berkarya dengan lagu Gajah, dan dia menertawai dirinya, ya memang aku nih gendut banget, dan aku sekarang menerima diriku nggak apa-apa, aku gendut karena genetik, dan aku yang penting sekarang aku sehat. Itu tanda kalau kita sudah pulih dan kita tumbuh. Ya, sekarang teman-teman PR-nya di sini, ngurangnya pelan-pelan tadi ya. Kemudian selalu jadwalkan self-care. Toolkit self-care yang bisa kita lakukan paling powerful untuk mengatasi berdamai masa lalu ini pertama journaling. Jadi teman-teman yang selalu menulis diary atau mungkin tadi menulis bikin lifespan, sering-sering ya ngobrol sama dirinya dengan dibantu nulis. Makanya saya bilang jangan, kalau kepaksa mau pakai gadget ya oke lah, tapi lebih pakai tangan lebih enak ya. Karena dalam tulisan tangan itu nanti kan ada sesi terapeutiknya. Kita akan bisa ngomong, mengenali perasaan kita apa, lebih awareness, lebih mindful pikiran kita yang muncul itu apa. Karena bisa jadi kita terluka ternyata karena sudut pandang pikiran kita sendiri ya. Bisa juga dengan membuat surat. Nah, membuat surat dengan masa lalu. Ada beberapa sesi kelas yang saya ikuti itu psikolognya membantu kita untuk membuat surat untuk diri kita di masa dulu, untuk menerima. Artinya kayak tadi ya inner child, kasus inner child. Teman-teman tadi yang merasa terluka dengan orang tuanya, itu biasanya kasus-kasus isunya si anak kita, maksudnya kita yang kecil itu biasanya ada kebutuhan psikologisnya yang nggak terpenuhi, entah itu menjadi anak yang tidak diakui, merasa anak yang tidak dihargai, merasa anak yang tidak diterima, merasa anak yang tidak dimaafkan kesalahannya. Ada lagi satu apa? Teman-teman cek yang mana sih jadi kebutuhan kalian, biasanya itu yang akan kita minta posisi kita di saat ini ya contohnya, dan itu bisa mempengaruhi relasi kita dengan anak dan suami. Teman-teman harus berani cek sama berani mengakuinya ya. Next, tinggal dikit lagi nih Mbak, kayak slide-nya materinya, nanti kita banyak diskusi aja ya biar tahu gambaran realnya. Nah, salah satu teknik self-care yang terpenting adalah mindful living. Jadi teman-teman kalau ada pernah dengar istilahnya mindfulness, bagaimana kita menghadirkan diri kita hadir saat ini untuk menikmati momen saat ini, itu namanya mindfulness. Saya tidak mau berdiskusi yang berdebat tentang dari mana mindfulness dari agama Buddha atau gimana, enggak. Tapi saya ambil kesamaan dan kemanfaatannya dalam sesi psikoterapi itu, bahwa mindfulness itu satu terapi yang manfaat banget. Kalau dalam Islam ini sangat dekat dengan namanya kayak tumanina, kemudian fokus, tenang, muraqabatullah atau zikir. Akhirnya kita terbiasa untuk terkoneksi dengan diri kita, dengan terkoneksi dengan Allah, bahwa apapun peristiwa yang kita lakukan itu atas izin Allah. Apapun hal-hal yang terjadi dengan diri kita itu semua atas izin Allah. Apapun yang kita lakukan saat ini itu diamatin dan diawasin sama Allah. Dengan memunculkan mindset itu, kita jadi ingat bahwa yang kita lakukan hari ini, yang kita rasakan kenikmatan hari ini, semuanya itu atas izin Allah. Dan itu akan membantu kita untuk lebih rileks ya. Lebih relax. Teknik-tekniknya seperti apa? Teman-teman bisa cari tahu, googling, karena itu banyak banget, dari sadar nafas, dari mindful breathing, mindful eating, ya makan, kemudian mindful sleeping, bahkan mindful walking, banyak banget. Teman-teman cari ya nanti ya. Nah, selanjutnya, next, terakhir kan ya. Nah, dan jangan lupa kita tetap harus yakin dengan bahwa doa itu menjadi senjata kita umat Islamnya, bahwa Allah itu sesungguhnya memberikan kesempatan kita untuk berharap hanya sama Allah. Seperti
hadis ini dari Bukhari Muslim bahwa ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keadaan yang berat, dari kesengsaraan, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Ya, jadi takdir walaupun semua peristiwa dalam hidup kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ada senjata umat Muslim yang bisa merubah hal itu. Ya, yang saya tahu ya, tolong dikoreksi. Tapi sepemahaman saya belajar ada dua. Pertama adalah doa, dan yang kedua adalah sedekah. Ya, sedekah itu bisa mendahului takdir. Jadi kalau teman-teman dirasa aku takut kebayang gitu ya, tiba-tiba aku takut tiba-tiba kan aku sakit nih karena di musimnya ini, sebelum itu kejadian kita sedekah dulu untuk menghalau itu. Kalau saya biasanya kayak gitu. Ada kekhawatiran apa yang secara relaksasi sudah nggak ampuh gitu ya. Saya latihan nafas dengan kemudian meditasi juga masih overthinking. Berdoa lalu sedekah itu sangat powerful banget. Jadi kita menerima masa lalu kita, dan kita juga bisa fokus merencanakan masa depan kita, tapi tanpa kehilangan kenikmatan untuk menikmati fase masa saat ini. Nah, semoga membantu ya teman-teman. Insya Allah materi slide-nya sudah selesai nih Mbak Nisa. Nanti kita lebih banyak pada diskusi itunya ya, tanya jawabnya. Semoga ada manfaat yang bisa diperoleh dari penyampaian materi ini. Baik, terima kasih Mbak Farda, penyampaian materi yang sangat luar biasa. Anak-anak aman ya Mbak di sana ya, yang kecil ya? Penuh dengan hasil kreasi gitu. Insya Allah. Iya. Ya, itu ada yang nggak tahu lah. Luar biasa ya Ibu. Ibu yang sangat produktif sekali Mbak Farda ini. Nah, selanjutnya ini kita sesi tanya jawab ya Mbak. Nah, buat rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, ini tadi ada yang sudah masuk Mbak Farda, sebentar ya, saya bacakan dulu. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Kamdani. Mbak, lingkungan masa kecil saya itu kan sering melihat perselingkuhan, perceraian, dan peristiwa yang membuat saya sehingga sampai di pernikahan itu dampaknya jadi suka curiga Mbak Farda. Padahal insya Allah suami orang baik. Nah, seperti itu. Bisa langsung dijawab Mbak Farda? Oke. Ini pengalaman sebelumnya, dia pengalaman relasi pernikahan sebelumnya gitu ya Mbak Nisa ya? Iya. Oke, saya mencermati pertanyaan. Nah, ini gini, artinya Bunda tadi itu punya bayang-bayang pengalaman masa lalunya yang berpengaruh pada relasi hubungannya saat ini. Ya, oke. Sama halnya ketika kita mungkin punya pengalaman buruk terhadap sosok identitas seorang ayah, biasanya akan muncul dua kontinuum orang itu, antara nggak berani nikah, kemudian punya kepercayaan kepada laki-laki yang menganggap semua laki-laki buruk. Nah, artinya istilahnya itu ada distorsi kognitif ya, ada pola-pola pikir yang tidak sehat. Nah, kita cek. Biasanya kalau dibedakannya paling gampang memang dari jurnal tulisan ya Mbak. Contohnya, pikiran saya yang tidak percaya dengan sosok laki-laki suami saya dulu membuat saya sekarang tidak percaya dengan laki-laki. Kita bedakan mana pikiran negatif kita, mana fakta saat ini. Nah, perempuan itu biasanya distorsi kognitifnya itu suka generalisasi. Generalisasi itu kayak gini. Sebab nila rusak, gimana Mbak peribahasanya? Sebab nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Karena pengalaman kecil sesuatu, kita mentemplatekannya ke pengalaman yang lain. Contohnya kalau kasus Ibu Nita tadi adalah suaminya yang sekarang, padahal suami saya baik. Nah, artinya kita berdamai dengan pola pikir kita yang negatif tadi, di situnya ya. Karena faktanya suami saya ternyata memperlakukan saya dengan baik yang sekarang ini. Nah, caranya yang pertama, bedakan antara asumsi dengan pikiran negatif kita dan fakta. Ini penting banget ya. Tapi kalau khusus perempuan, saya selalu bilang perempuan itu biasanya agak kesulitan untuk membedakan mana fakta, mana opini, mana asumsi, dan mana prasangka. Nah, kalau di kasus Ibu tadi ini bisa ya, latihan, memang harus latihan. Ketika pikiran itu datang, selain dengan teknik self-care, meditasi, relaksasi, nanti akan sangat membantu banget. Ini pikiran prasangkaku kok. Ini fakta yang aku hadapi kok. Jadi kita bisa bedakan Mbak Nisa. Tapi kalau perempuan lagi gak jelas itu pikirannya, itu campur jadi satu. Akhirnya yang ditangkap adalah pola pikir yang paling lama bercokol sebelumnya. Memandang bahwa laki-laki itu gak baik buat aku. Nah gitu ya. Sama, ini perlu dilatih dan perlu kita sadari pelan-pelan ya teman-teman. Apakah bisa? Bisa. Biasanya kalau di sesi psikolog nanti itu akan dilatih pikirannya gitu, tapi pakai bantuan jurnal tadi ya. Nanti akan terlatih. Jadi latihannya di keseharian.
setelah dibantu sekali caranya merespon pikiran negatif, nanti selanjutnya dalam keseharian muncul perilaku negatif aneh-aneh itu, kita harus bisa ngonter sendiri, misalnya dikonter sendiri ya. Nah, semoga cukup membantu ya Bunda. Nanti tandanya apa kalau kita latihannya berhasil? Tandanya biasanya kita akan terbuka insight bahwa melihat fakta-fakta yang baru. Jadi otak kita program learning-nya gini, oh ternyata laki-laki suamiku yang ini tuh baiknya ini, dan dia ternyata tidak seburuk suamiku yang ini, dan kita bisa menerima, oke, itu suamiku yang dulu, suamiku sekarang, aku jalani hidup dengan pengalaman yang baru. Sayang. Semoga cukup menjawab ya Mbak Nisa ya. Sama Mbak Bunda siapa tadi? Tenang nak. Bisa dirawat ya nak. Baik, terima kasih Mbak Farda atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Bu Kamdani dan tidak overthinking sama suaminya. Insya Allah suaminya bukan harus di layangan putus kok ya Bu ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Kak Dian. Nah, saya pilih salah satu pertanyaannya karena yang tadi hampir sama. Nah, kalau boleh saya ringkas ini bagaimana Mbak Farda sikap kita menghadapi lawan bicara yang toksik, nah, agar menciptakan suasana komunikasi yang baik. Lawan bicara yang toksik ya. Ini konteksnya agak luas Mbak. Toksiknya lingkungannya bisa kita kendalikan apa enggak? Kadang ada yang nggak bisa, jadi kita harus punya effort lebih. Ya, Mbak Farda. Ini kalau hubungan toksik itu kita pengaruhnya ke aspek itu ya, kesejahteraan secara relasi ya. Kita perlu tahu dulu apakah relasi itu bisa kita batasi apa enggak ya. Jadi ada mungkin lingkungan atau orang yang kita bisa milih gitu. Seandainya kita bisa milih, katakan aku nggak ketemu orang itu, nggak kepentingan, nggak apa-apa kok, nggak ada dampaknya, itu lebih mudah gitu ya bagi saya. Tapi seandainya kita harus bertemu, apalagi orang dekat kita, katakan suami atau mungkin orang tua atau keluarga gitu, mau nggak mau kadang kan kita kepaksa ada situasi yang harus menuntut gitu ya. Nah, caranya adalah kita menetapkan boundaries atau batasan yang sehat. Batasan yang sehat itu memang penting banget. Contohnya seperti apa? Kayak kita kalau nggak mau ngomong ya bilang aja, oh saya lagi nggak pengen bahas itu. Cuma kita kalau tipe orang yang besar atau gampang nggak enak kan biasanya serba salah gitu ya. Kalau berani frontal ya boleh ngomong langsung, tapi kalau enggak ya silahkan create deh. Create gimana, mungkin sengaja nggak datang dengan alasan yang masuk akal, atau mungkin membatasi durasi ketemu, atau mungkin dari rumah itu kadang kita bisa menyiapkan template-template jawaban yang mau kita sampaikan yang sebenarnya menunjuk kalau kita tidak mau ngobrol lebih intim gitu ya. Untuk apa? Untuk kesehatan mental kita. Tapi seandainya kita punya energi dan kesiapan untuk ngomong, nggak apa-apa, itu silahkan dilakukan. Silahkan kita siap berkonfrontasi kayak gitu ya, katakan ngomong, aku tidak senang lagi ingin membahas ini nih, ayo kapan kamu siap, silahkan. Tapi artinya kita punya batasan ya Mbak, kita harus punya batasan yang sehat untuk melindungi kesehatan kita secara mental dan orang lain. Jangan sampai kita memaksakan untuk dianggap nanti kan sungkan, nggak dijawab, ini udah terlalu sepuh nih kalau nggak dijawab, atau mungkin cukup senyumin aja gitu ya. Nanti pulang-pulang kita jadi stres sendiri, nah itu kan juga nggak enak Mbak Nisa, kita overthinking pulang, terus yang kena sasaran anak atau mungkin yang kena sasaran kesehatan kita sendiri, nah itu kan juga nggak oke. Artinya saya tuh bilangnya buat batasan yang sehat, kita bisa memilih perlu berkoneksi atau enggak, jika pun harus memang koneksi, bisa nggak dibatasi aja jenis ke relasinya gitu. Seperti itu, karena mental health kita sangat berharga banget gitu ya. Jangan sampai alasan kita pengen diterima sebagai orang, sebagai bagian dari mereka, kita jadi ngorbanin kesehatan kita sendiri. Kalau saya seperti itu bisa. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Farda. Semoga bisa diterima dan dipahami ya untuk Kak Dian. Pertanyaan berikutnya dari Kak Martika Andini. Mbak Farda, bagaimana jika tidak menyadari kalau dalam diri kita ini ada inner child negatif? Monggo dijawab Mbak Farda. Menyadari ya Mbak? Iya. Iya. Langkah pertamanya adalah menyadari. Tidak menyadari itu bisa jadi karena kita denial, bisa jadi kita memang sengaja menutup. Tapi kita sadar bahwa ada yang nggak beres sama kita.
Jadi kalau istilahnya saya bahasanya itu kayak menutup kenangan memori masa lalu gitu ya. Nggak bisa. Itu artinya kita belum menerima kita. Self love kita belum utuh. Karena orang tandanya kalau udah self love itu, self love-nya sudah pas itu ketika kita menerima kurangnya kita, lebihnya kita, masa lalu kita yang baik buruk kita terima semua dan kita bisa menerima itu semua. Itu sebuah hal yang bagus banget ya. Tapi kalau kita cuma lihat diri kita sekarang dan masa depan, terus ketika ditanya kemarin gimana, artinya kita masih denial ya, masih melakukan penolakan. Cara paling gampang adalah meningkatkan awareness diri. Meningkatkan awareness diri itu bisa dengan latihan mindfulness tadi, kemudian latihan untuk nanti kalau ada apa-apa di sini nggak bisa bantu. Artinya awareness itu perlu dilatih, Mbak Nisa, teman-teman. Bahkan anak usia dini daripada sibuk membangun kognitifnya, sebenarnya yang terpenting adalah membangun self awareness-nya. Self awareness itu contohnya apa? Kayak saya ajak teman-teman tadi di awal cekin perasaan. Bisa nggak kira-kira melabel emosi yang dirasakan saat ini? Itu bagian dari awareness. Jangan-jangan teman-teman tuh belum punya keterampilan itu sehingga akhirnya yang dibilang nggak tahu inner child-nya apa atau gimana gitu, Mbak Nisa. Tadi tanda awareness itu memang pertama harus mengenali emosinya sendiri dulu, bisa berani melabel, kemudian bisa mengakui apa yang terjadi di pikirannya. Nah, seandainya itu pun sudah dilakukan tapi ternyata nggak menyadari, teman-teman bisa ngeceknya di hal-hal yang terjadi isu di keseharian yang biasanya berpolanya berulang. Contohnya, kenapa ya aku tiap kali kalau ketemu sama perempuan yang pakai jilbab, katakan ya, aku tuh kok nggak senang tanpa alasan gitu ya. Itu perlu perenungan gitu ya. Ternyata dia dulu punya pengalaman buruk tentang ketika pengalaman berjilbab, katakan kayak gitu ya. Biasanya pengalaman itu akan berpola, Mbak Nisa. Jadi pola-pola seperti itu akan berulang gitu ya. Dan itu jadi cue sebenarnya kalau kita sensitif menangkap kayak semacam urusan unfinished business masa lalu yang belum selesai. Nah, terus kayak kita pernah mengalami katakan pelecehan seksual masa kecil. Terus ketika kita melihat berita, dengar berita itu kenapa badan kita tuh langsung respon nggak nyaman gitu. Tapi kita nggak nyadar, cuma nggak senang aja. Tapi kenapa seperti ini? Nah, itu kita perlu cek. Ya, jangan-jangan ada unfinished business yang nggak selesai. Kita berani, pertanyaannya kan tadi, kita berani memprosesnya apa enggak ya? Gitu ya, Mbak Nisa ya. Kalau nggak berani, bisa jadi itu masih denial, atau memang kita sudah benar-benar pulih dan sembuh gitu. Dicoba, Mbak, memang perlu waktu ya, tadi meningkatkan self awareness tadi. Oke, siap Mbak Farga. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Izin bertanya Mbak, bagaimana jika luka itu tidak hanya terjadi di masa lalu, tapi masih terjadi sampai saat ini? Jadi kalau saya merasa marah atau emosi ke anak, saya akan diam atau abai meninggalkan anak-anak. Padahal kalau saya diperlakukan seperti itu sama ibu saya juga merasa benci, nggak suka gitu. Nah, harus seperti apa ini Mbak menyikapinya? Nah, ini di konteksnya ibu dan anak ya. Iya. Ibu dan anak. Nah, biasanya memang kejadian inner child negatif itu lagi tadi munculnya memang menyeruaknya itu waktu jadi sudah di posisi itu. Artinya proses respon yang terjadi dihadapi sama bunda tadi itu adalah respon yang dipelajari dia dengan mengidentifikasi bagaimana ibunya memperlakukan dia di waktu kecil. Nah, itu dulu diterima, Mbak Nisa. Diterima dulu, disadari dulu, termasuk emosi-emosi yang datang, termasuk pikiran ketika kita sendiri itu tidak senang diabaikan kayak gitu ketika marah. Itu terima dulu, kalau saya dia tulis di jurnal respon, tulis dulu. Nah, setelah tenang, kita jeda, dan kita berani memproses, sekarang waktunya kita relearning, memprogram ulang proses kepengasuhan kita. Buat beberapa alternatif respon. Pertama, kamu suka nggak digituin? Aku nggak suka gitu. Kamu sukanya diapain kalau posisimu sebagai anak? Aku sukanya aku dideketin, terus diajak ngomong kalau tenang. Nah, itu yang perlu dilatihkan, Mbak Nisa, ke diri kita. Nah, kita nggak, jadinya jatuhnya kita di segitiga problem tadi, kita jatuhnya nggak sibuk menyalahin ke orang tua kita. Ya kan? Jadi, bagaimana kita terluka karena kita dulu digitu sama orang tua, itu cukup cerita dari masa lalu ke kita-kita yang sekarang. Nah, tugas kita ini, fokus kita sekarang adalah masa ini dan anak kita. Jadi yang dulu ya sudah terima faktanya bahwa orang tua kita gituin kita dulu. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang bagaimana saya punya cara yang berbeda. Pasti ini pakai energinya besar banget teman-teman. Usahanya juga besar. Makanya saya bilang relearning-nya itu memang perlu effort. Dan effortnya ini kalau dalam
saya sendiri kalau di kelas self care tuh bilang kita dapat energi dari mana sih bisa bentuk respon yang positif, yang rasional ke anak untuk misalnya lompat dari titik kasusnya pengalaman masa lalu kita ke kita yang baru, itu dengan teknik-teknik self care kita bisa ngisi emosi negatif, emosi positif diri kita dulu, dipenuhin dulu kebutuhan kita. Jadi ibunya dulu yang emosinya harus beres dulu, tahu cara yang ngisi tangki emosinya gimana, tahu bagaimana ngisi tangki kebahagiaannya gimana, tahu toolkit self care-nya gimana, baru dia tuh bisa membuat respon-respon yang rasional, yang lebih positif disiplin ke anaknya. Nah, ketika kita tahu inner child-nya apa, kita nggak bisa lompat jadi ibu yang berubah, karena kita sendiri aja nggak selesai sama diri kita. Kalau di teknik self care itu, saya bilang, saya harus ngakuin dulu ke ibu tadi, bunda tadi yang tanya, sebenarnya need atau kebutuhan si ibu itu apa sih ketika marah kayak tadi ya. Ada need itu kebutuhan diri kita di masa kecil yang nggak terpenuhi ya teman-teman. Jadi kalau cerita ibu tadi, pertanyaannya adalah aku ingin jadi anak kecil yang diakui dan disayangi ketika aku marah. Jadi didekati, diterima dalam kondisi yang senang dan tidak menyenangkan. Anak lagi rewel tantrum itu kan nyebelin minta ampun ya Mbak Nisa ya, nguras energi ibu banget kan ya. Padahal di sisi mata anak tuh dia lagi belajar untuk regulasi emosinya, tapi kita cuma denger berisik suaranya aja yang kita nggak terima. Jadi dia pengen diterima, penerimaan tanpa syarat. Nah, kalau kita gitu, artinya toolkit self care-nya si ibu tadi itu dia harus tahu cara untuk menenangkan dirinya dulu. Kalau si ibu kalau lagi rungsing dengan anaknya rewel, kamu tuh pengen diapain sih Bu? Nah, kalau saya lagi rewel gitu ya, lihat anak saya, berisik minta ampun. Saya tuh pengen ditenangkan dengan mungkin minuman, pengen pupuk diri saya sendiri, pengen jeda sebentar di kamar lele atau apa. Nanti udah siap baru saya hadapi. Kalau nggak tuh ngomong sama anak. Tuh ya ibu lagi butuh tenang dan ibu lagi nggak pengen deket-deket sama kamu karena ibu lagi energi lagi negatif. Anak juga saya ajak ngomong gitu sih Mbak Nisa. Akhirnya anak juga belajar akhirnya. Kalau ibunya juga lagi belajar sama emosinya sendiri. Nah, kayak gitu. Nanti kalau ibunya sudah tahu caranya memperlakukan dirinya dengan nyaman, biasanya dia akan punya tenaga untuk hadepin anaknya. Nah, ini anak saya rewel sebentar ya. Nah, semoga cukup membantu. Jadi nanti fokusnya tadi menyamankan diri si ibu dulu inner child-nya. Tapi prinsip satu, luruskan niatnya biar nggak terjebak ya teman-teman ya. Karena saya bilang terjebak kenapa? Boleh kita mengilmui tentang psikologi. Kalau inner child gini-gini, teman saya jadi sayang banget kalau teman-teman nggak sadar kalau ternyata inner child itu jadi peluang setan juga untuk nyitik-nyitikin kita tuh akhirnya kita jadi durhaka. Buat kita jadinya tidak bisa melihat sisi positif orang tua kita. Ya, itu yang saya bilang waspada di situnya ya. Setan kan ngetik-ngetiknya macam-macam. Iya nih gara-gara orang tua kamu ya. Akhirnya kita kesulitan untuk berbakti, kesulitan untuk berbuat baik sama orang tua. Itu yang sangat saya sayangkan ya. Di situ titik kritisnya teman-teman. Jadi ini saya cerita sendiri. Ketika kita sudah pada level marah ya, level marah yang sangat murka sama orang tua kita karena rasa ini gara-gara orang tua kita gini-gini, teman-teman coba bersabar sebentar lagi dan terus belajar ya. Dia bilang mengkaji dan mengilmuinya. Biasanya itu jadi titik kritis kita untuk bisa lebih berbuat baik sama orang tua dan kita memaafkan kesalahan mereka dan memaafkan diri kita yang dulu. Nggak apa-apa, akhirnya kita bisa terima itu orang tua saya, bukan berarti saya juga gitu sama anak saya. Di situ prosesnya ya. Hati-hati terjebak bisikan setan tuh kencang banget di inner child kalau kita nggak bisa jumping tadi tuh ya. Nanti kita kan nggak mau jadi anak yang durhaka ya, anak yang padahal kita banyak banget kebaikan orang tua, inner child positif orang tua kita yang mungkin ketutupan tuh sama yang negatif-negatif tadi gitu. Alhamdulillah.